Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa kabar Anda semuanya? Semoga masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita kembali di Kisah Teladan, pemirsa. Seperti biasa di acara ini senantiasa kita akan ceritakan kisah gambaran kehidupan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus pemirsa, hari ini kita akan melanjutkan kisah dari Khalifah Abu Bakar yang tentunya di masa-masa beliau, di situ adalah masa mulai kekacauan umat Islam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka banyak di antara kaum muslimin yang murtad. Kemudian ada juga yang tidak mau membayar zakat, ahli maksiat terus merajalela, dan tak sedikit juga ada yang mengaku sebagai nabi. Kalau yang sebelumnya udah pernah kita ceritain bagaimana kisah tentang seorang Musailamah, wong sing ngaku-ngaku sebagai nabi, dimusnahkan, selesai, klak, habis. Kemudian ada lagi namanya Al-Aswad Al-Ansi, ngaku juga sebagai nabi, digaskan sama kaum muslimin, lewat, tamat, selesai ceritanya. Dan bukan hanya mereka berdua saja di zaman akhir hayat Nabi kita Muhammad SAW, melainkan di situ juga pernah terjadi ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ya, bukan zaman sekarang aja yang udah ngaku-ngaku sebagai nabi. Cuma bedanya yang sekarang ini yang ngaku jadi nabi itu orangnya aneh-aneh. Ya, kalau kita lihat kayaknya nggak pantas lah jadi nabi gitu loh. Ya. Kalau zaman Nabi SAW ini luar biasa memang. Kalau memang bahkan ya dalam sejarah ini dia ngaku nabi tapi memang dia memiliki potensi keutamaan gitu loh. Nah, tapi kalau zaman sekarang wong-wong sing ngaku nabi itu aneh-aneh. Kadang ngomong nggak nyambung atau apa gitu. Kalau yang dulu tuh emang kayaknya cerdas ya. Cuma memang ngesat aja dia gitu loh. Nah, makanya hari ini kita lanjut kembali. Di zaman Nabi itu masih ada orang yang ngaku Nabi. Namanya itu adalah Tulaiha Al-Asadi. Ya, Tulaiha Al-Asadi. Ini dari Bani Asad nih pemirsa. Nah, jadi setelah ada seorang Musailamah, Musailamah Al-Kadzab, kemudian ada juga Al-Aswad Al-Ansi, muncul juga satu nama yaitu Tulaiha Al-Asadi. Nah, Tulaiha ini muncul itu pada akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih pemirsa. Kalau kita mau tahu nama lengkapnya itu adalah Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal bin Nadlah Al-Asadi. Nah, ia itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa orang kabilahnya itu diperkirakan tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan kemudian dia menjumpai Nabi ini awalnya bagus pemirsa. Ya. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, sama ini kayak ceritanya si Musailamah gitu kan. Datang dia bersyahadat di hadapan Nabi. Udah pulang maling berubah tiba-tiba ngaku jadi Nabi. Mungkin dia pas datang kan nengok Nabi Muhammad, masya Allah, enak jadi Nabi ya. Mungkin kepikiran kayak gitu loh. Nah makanya alhasil pas pulang, kayaknya enak juga jadi nabi ngaku-ngaku lah dia jadi nabi gitu. Entah mungkin gak ada kerjaan, entah apa nggak tahu lah mungkin. Entah sawahnya udah digadiin atau nggak tahu kita. Kadang aneh-aneh pemikiran orang dulu tuh gitu. Terutama ini yang sih ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, datang dia kepada Nabi. Memang nih orangnya orang cerdas, orang pinter nih si Tulaiha ini. Ya,
Karena menurut riwayat itu dia memang seorang ahli syair. Wah, syairnya tuh paten pemirsa, nggak kayak kita. Oh besok mau tampil hari ini nyatet itu dulu. Oh kan gitu, nyatet itu syair apa yang kita buat, kita hafal mati baru kita bacakan. Enggak, Tuleha ini paten. Lihat apapun bisa dijadikan syair. Lihat apapun bisa dijadikan syair. Jadi syairnya itu kayak spontan, gitu. Wah langsung apapun yang nampak dia langsung dijadikan syair. Tak tahu lah zaman Nabi itu syair itu luar biasa pemirsa. Iya, penyair itu the best. Kalau orang yang jago bersyair, orang yang jago pintar bersilat lidah, paten. Nah, Tuleha itu jago bersair ya. Syairnya pun bukan syair-syair yang itu-itu aja. Kalau kita kan enggak. Kita jago pantun gitu. Tapi pantunnya masalahnya dari zaman Adam sampai udah manusia akhir zaman, itu aja diulang-ulangi. Ini enggak. Memang paten orangnya. Bersair jago ya. Berpidato pun mantap dia, berorasi. Presiden kita mungkin kalah, Pak Prabowo orasinya kan berkobar-kobar gitu kan. Ini bukan kobar-kobar lagi lah. Pokoknya kalau katanya Bandung lautan api, ini Indonesia bisa dijadikan lautan api gitu. Saking patennya dia berpidato. Gitulah gambaran Tuleha itu. Jago pidato, jago bersair. Oratornya pun paten. Pejuang sejati. Memang kalau lihat dari rekam jejaknya, Tuleha ini memang orang yang paten pemirsa. Cuma itulah kata Allah. Ya, kalau barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya, nah itulah makanya pentingnya kita walaupun dijadikan nikmat atau diberikan nikmat kepada kita nih pemirsa, ya orang yang cerdas, orang sing pinter, ya jago dalam berpidato, ngomong paten, ngelobi paten ya. Mau akhwat mana dari cewek manapun sekali suwit langsung jadi istri bisa. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah minta hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu enggak senantiasa mampir kepada orang-orang yang cerdas. Hidayah itu bukan selalu mampir kepada orang-orang yang pintar, melainkan hidayah kepada Allah, kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya minta sama Allah untuk hidayah supaya antum tetap jalan yang lurus. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keislaman ya seorang Tuleha ini nggak berlaku lama nih pemirsa ketika itu. Nah, jadi ada beberapa kisahnya itu nanti ini menarik, ini kenapa Tuleha kok bisa terinspirasi jadi nabi ya. Insya Allah nanti kita akan ceritakan setelah jeda ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Baik pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan sosok seorang yang ngaku-ngaku sebagai nabi di zaman nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada dua nama yang telah kita ceritakan, yaitu ada Al-Aswad Al-Ansi dan juga ada Musailamah Al-Kadzab. Kini muncul lagi satu nabi yang bernama Tuleha Al-Asadi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi udah kita ceritakan bagaimana Tuleha itu sebenarnya dia datang jauh-jauh itu dari kampungnya bersama beberapa kaumnya untuk berikrar ya untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal aja itu dia sudah kena tegur Allah itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya Nabi Muhammad ini beruntung dengan kami masuk Islam gitu. Harusnya berbangga gitu dengan keislaman kami gitu. Nah perasaannya kayak gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegurnya ya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17 yang artinya ya mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah
Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Kata Allah. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah itu pemirsa. Kalau lurus memang niat kita Islam itu bukan karena fulan enggak. Karena memang Allah lah yang memberi nikmat kepadamu. Jadi kalau besok-besok kalau antum memberikan kontribusi dalam dunia Islam itu jangan karena aku. Jangan beranggapan kayak gitu. Itu semua memang ya udah Allah berikan nikmat kepada kita. Dan memang sudah layaknya lah kita memberikan apa yang kita miliki di jalan Allah. Harusnya gitu pemirsa. Nah kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya katakan. Awal mula terinspirasinya si kawan tadi itu ya. Si Tulaiha Al-Asadi itu dulu. Kok bisa terinspirasi, terpikir kayaknya enak jadi nabi gitu lah mungkin ya. Itu awal mulanya pemirsa. Dulu ya biasalah kalau orang-orang dulu itu kan sering melakukan perjalanan musafir. Kalau kita keausan di jalan itu kayaknya bisa dikatakan hampir nggak pernah gitu. Kenapa? Selama masih ada uang di kantong gitu kan. Dari Sabang sampai Merauke kayaknya jalan kita jumpai hutan-hutan yang panjang banget. Apalagi sekarang udah naik kendaraan. Kehabisan bekal untuk minum itu kayaknya hampir dikatakan jarang. Nah, jadi kejadiannya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula sebab kesesatan dari seorang Tulaiha ini ya sebenarnya digara-garai juga sama orang gitu. Awalnya mereka tuh sedang melakukan sebuah perjalanan. Ya. Tulaiha Al-Asadi bersama teman-temannya gitu. Tapi memang Tulaiha ini orang yang luar biasa pemirsa. Seperti yang katakan, dia itu memang orang yang terhormat. Kalau orang yang udah jago bersair, jago berorasi, ya itu gak usah ditanya gitu. Itu pasti paten itu. Apalagi jago ngeramal dia. Karena kebetulan pemirsa, menurut sejarah, ya Tulaiha ini juga jago kalau ndopoknya itu bisa jadi kenyataan gitu. Jadi kayak peramal dia gitu. Dia ngomong gitu asal jeplak gitu pemirsa. Tapi ternyata bener gitu. Nah, ya memang ya qadarullah lah gitu, memang kayak gitu. Bukan karena wahyu. Kalau nabi kita kan memang apapun yang dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan karena hawa nafsunya ngomong suka-sukanya, enggak. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu apapun yang dia katakan itu adalah wahyu, adalah sesuatu yang telah disampaikan Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kalau Tulaiha ini enggak, entah dapat bisikan dari mana enggak tahu, entah dari Nyi Blorong atau dari Nyi Loro Kidul kita enggak tahu, tiba-tiba dia ucapin seringnya kebenaran bener gitu. Nah, jadi kisahnya itu ketika Tulaiha sedang lagi bermusafir, bekalnya habis. Bekal yang paling utama itu adalah minum. Minumnya bontotnya habis pemirsa. Allah. Makanya banyak itu orang-orang yang kehausan ya mati di padang pasir gitu. Karena kita tahu bahwasannya di sana kalau menempuh perjalanan itu melewati padang pasir. Ya namanya padang pasir pemirsa. Iupan aja payah nyarinya, tempat dingin-dingin aja payah nyarinya gitu. Kalau lagi sumur, ngorek-ngorek sampean belum tentu dapat air gitu. Wong pohon pun jarang dijumpai, nggak ada sumber air. Maka orang udah kehausan, kebingungan. Ketika itu keceplosan ke Tulaiha. Tulaiha ditanya, cemana ini Tulaiha nih? Udah gini aja, sampean ambek kuda sampean, jalan aja menuju sana. Ya kira-kira ada beberapa mil itu nanti kamu akan jumpai air. Ngomongnya betulan gitu. Padahal ya mungkin dia asal tebak aja ya. Ya ini namanya bermil-mil gitu, nggak dipaskan gitu. Kalau dipaskan 1000 langkah sampean jumpa air nggak gitu. Maju aja kamu arah sono, nanti di beberapa mil nanti kamu akan jumpai air. Kita nggak tahu entah Tulaiha dulu pernah kesasar ke sono, nengok ada bekas sumur atau apa, nggak tahu kita. Tapi intinya dia mengatakan hal demikian pemirsa. Ternyata oke lah, ditumpai kuda tersebut pemirsa oleh temannya si Tulaiha. Jalan dia ke sana Pak kuda, berangkat menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Tulaiha.
berapa mil kita lewati, ternyata bener jumpa air. Sakti gitu Tuleha iki. Ini bukan wong sembarangan ini. Ini jangan-jangan dia nabi. Sampai muncul kayak gitu. Makanya pas pulang bawa air, bener apa yang dikatakan Tuleha. Ini Tuleha ini bukan manusia sembarangan ini. Ini wali Majedud nih. Apa suka hati mereka? Hingga akhirnya tersebar beritanya. Tuleha pun ya mungkin ada yang bilang, Tuleha kayak nabi. Akhirnya kayaknya tetap juga ya. Ngaku aja lah lagi nabi. Nah dari situlah Tuleha pun ngaku-ngaku jadi nabi pemirsa. Allahu Akbar. Nah makin lama Tuleha makin dipanas-panasi. Akhirnya dia membuat sebuah pergerakan ya pas pulang itu. Buatlah sebuah pasukan militer di daerah Sumairoh ya sebagai wilayah negeri mereka. Mereka mengaku bahwasanya nih di daerah Sumairoh ada nabi yang bernama Tuleha al-Asadi. Allahu Akbar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bagaimanakah kisah kelanjutan dari seorang Tuleha? Insya Allah nanti kita akan ceritakan lagi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan dan kita masih menceritakan seorang orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu Tuleha al-Asadi ya. Tadi sudah kita ceritakan bagaimana dia kok bisa terinspirasi jadi nabi gitu loh. Mbok yang lain gitu terinspirasi jadi Iron Man kayak gitu kan nggak ada yang marah gitu. Ini terinspirasi pengen jadi nabi. Iya loh. Nabi kan udah jelas Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya wal mursalin ya, la nabi wala rasulah ba'da. Ini Nabi Muhammad adalah penutupnya para nabi dan para rasul, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Ini kok beraninya wani-wanian ngaku-ngaku sebagai nabi gara-gara ya mungkin dia memiliki Allah kasih kelebihan sedikit sama dia ya, kemudian dimanfaatkan sama dia, alhasil dia pun ngaku-ngaku sebagai nabi. Allahu Akbar. Tadi udah kita ceritakan bagaimana tadi awal kisahnya dia tuh bisa ngaku-ngaku sebagai nabi gitu. Udah kita ceritain tadi. Gitu. Ya memang perkataan dia memang beberapa kali kebenaran benar gitu. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang dia jago berorasi, jago melobi, akhirnya ya dia pun mengajak orang-orang untuk mengikutinya gitu. Karena Tuleha ini luar biasa. Pernah pula dia pas sujud itu, pas pas sholat gitu, sujud dia bangkit dari sujud gitu, dia ngaku-ngaku aku turun wahyu gitu, wahyu turun sama aku. Nggak tahu entah Wahyu Dianto entah Wahyu Mursalin itu yang turun di kepala dia, nggak tahu kita. Tapi yang jelas dia ngaku-ngaku katanya wahyu turun sama dia dari perantara malaikat Jibril gitu. Jadi yang ngaku sebagai nabi itu dulu bukan untuk balik nyembah berhala, enggak, melainkan dia tetap gitu meneruskan dakwah nabi, tapi cuma dia iseng-iseng nggak tahu lah kita kok ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Bahkan nih pemirsa, dia sok-sok ada firman Allah yang turun sama aku, bunyinya kayak gini, sampai kayak gitu nih. Buat surah dia. Buat surah untuk tandingan Al-Quran. Jadi Nabi kan kayak Al-Quran itu misalkan wal asri, kemudian ada yang lainnya Al-Qari'ah, dan apa pokoknya sumpah-sumpah Allah Azza wa Jalla semua itu disebutkan. Tapi itu kan firman Allah. Dia sok-sokan dia buat juga gitu.
Kayak sama kayak Musailamah dulu kan, ya difdai, woi kodok gitu. Nah kalau ini si Tulaiha ada juga pemirsa, ya di antara syair-syairnya ataupun yang ini mengaku bahwasanya ini adalah ayat. Oh, nggak tahu entah ayat entah mayat nggak tahu lah kita. Dia bilang, wahai burung merpati, wahai burung dara, kayak gitu-gitu bahasanya. Wahai burung hantu yang telah berpuasa. Kalau kita pikir, opo makna iki wong iki kok jeplak nek ngomong. Kita kan mikir kayak gitu biasa. Di zaman itu kayaknya paten kali nih, paten. Paten opo pateni yo. Nah, di zaman itu dia merasa udah paling paten tuh, bisa membuat syair kayak gitu tuh. Udah bisa kayaknya mengimbangi firman Allah Azza wa Jalla. Ya. Wahai burung dara, wahai burung merpati, wahai burung hantu. Yang telah berpuasa. Sejak kapan burung hantu puasa? Ya. Burung hantu kalau siang tidur ya bukan puasa. Burung merpati nyari makan. Puasa. Ada jadi ini. Kapan sahurnya? Nah, pemirsa, kemudian sambungannya lagi ya, yang telah berpuasa dan telah berpuasa sebelum kalian bertahun-tahun. Tuh burung kalau berpuasa meninggal ya. Wong malam tidur, siang nyari makan, kapan lagi dia mau sahur, ya? Kapan makannya? Malam udah masuk maghrib tidur dia, gak ada buka puasa, gak ada. Burung puasa, burung hantu iyalah malam sahur, enggak, itu memang kehidupannya malam, sama kayak kelawar, Batman. Jadi lucu juga memang kalau kita lihat perkataannya ini pemirsa, ya. Katanya telah berpuasa bertahun-tahun yang lalu, tahu dari mana sampean? Sampai tututi itu burung-burungnya kan? Enggak. Nah, kemudian mengatakan sungguh kerajaan kami akan melampaui Irak dan Syam. Mana pula. Bentar aja punya sampean ya. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ya Tulaiha pun semakin berbangga diri dengan kekuasaan yang dia miliki, maka Nabi kita Muhammad SAW ketika itu mengutus seorang sahabatnya yang bernama Durar bin Al-Azwar Al-Asadi untuk ya melawannya. Namun qadarullah nampaknya kekuatan dari pasukan Tulaiha ini makin lama makin membesar pemirsa. Enggak tahu orang-orang yang sesat kok cepat kali berkembangnya dulu itu. Ya sampai sekarang pun gitu juga memang. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun karena kekuatan dari Tulaiha Al-Asadi ini makin kuat nih pemirsa. Apalagi dia setelah mendapat dukungan dari dua sekutunya, yaitu dari kabilah Asad dan kabilah Gotofan, ya. Nah, ini memang luar biasa. Apalagi memang dikenal seorang Tulaiha ini pandai bersair, yang sairnya itu memang secara spontan dia nampak ini langsung bisa disairkan. Nampak cewek cantik langsung bisa disairkan. Nampak pohon bisa disairkan. Nampak orang ganteng bisa disairkan. Nampak pedagang bisa disairkan. Itu luar biasanya. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga akhirnya setelah Nabi SAW wafat pun masalah Tulaiha ini belum selesai, dan akhirnya dituntaskan di masa Abu Bakar As-Siddiq, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, yang akhirnya Abu Bakar itu mengirimkan Khalid bin Walid untuk menyelesaikan sepak terjang dari seorang Tulaiha Al-Asadi tadi, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan singkatnya, mungkin nanti detail ceritanya itu kita akan ceritakan di episode berikutnya. Tapi inti dari ceritanya itu pemirsa, akhirnya Khalid bin Walid itu bisa menaklukkan tentara dari tentara Tulaiha Al-Asadi, kemudian membuat pasukan mereka menjadi kocar-kacir. Dan alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau menurut akhir dari kisah seorang Tulaiha ini, Tulaiha pun melarikan diri, kabur, dia selamat dari pertempuran tersebut, dan di akhir hayatnya dia tobat. Di akhir hayatnya dia tobat, dia masuk ke dalam agama Islam dan kembali ke jalan yang lurus. Nah, ini aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Cerita detailnya lagi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.